Menurut data orang Walhi Sumut, kita udah kecolongan ratusan ribu hektar hutan. Akibatnya, air hujan langsung longsor ngebut ke pemukiman. Dia nyapu rata semuanya, bawa tanah sama kayu gelondongan masuk ke rumah warga. Sumpah, ngeri kali liatnya. Alam udah mulai ngamuk, bah. Pertanyaannya, siapa rupanya yang bongkar atap kita ini? Berdasarkan data dari kawan-kawan Walhi Sumut sama riset NGO lingkungan, ada dugaan kuat 7 korporasi besar ini punya andil dalam kerusakan ekosistem lewat izin konsesi mereka. Catat nama-namanya. 1. PT Toba Pulp Lestari, TPL. Raksasa bubur kertas. Konsesi eukaliptusnya seringkali konflik sama masyarakat adat, dibilang ngerusak tangkapan air Danau Toba. 2. PT Dairi Prima Mineral, DPM. Tambang seng di Dairi, itu lokasinya di atas patahan gempa, risknya ngeri kali buat warga di bawah. 3. PT North Sumatra Hydro Energy, NSHE. Ini yang garap PLTA Batang Toru. Proyeknya membelah rumah orangutan Tapanuli yang sisa 800 ekor itu. 4. PT Agincourt Resources, tambang emas Martabe. Hutan Batang Toru dikeruk buat cari emas. Ya cemana nggak hancur ekosistemnya. 5. PT Sorik Marapi Geothermal Power, SMGP. Di Madinah sana, udah bolak-balik kena kasus kebocoran gas yang bahayain warga kampung. 6. PT Grute, pemegang izin kayu di Langkat atau Deli Serdang. Sering ribut lahan sama petani hutan. 7. Korporasi Sawit, ex-nya PT ANJ atau PTPN. Buka lahan sawit gila-gilaan di Tapsel sama Madinah. Hutan hujan disulap jadi kebun monokultur. Memang izin mereka legal, yes. Tapi dampak ke alamnya, kalian lihat sendirilah banjir lumpur kemarin. Fakta lapangan gak bisa dibohongin pakai kertas izin, bos.